Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih limpahkan begitu banyak karunia untuk kita. Salah satunya adalah nikmat kita diberikan pemahaman dalam beragama, nikmat semangat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah pelihara nikmat-nikmat ini untuk kita semua. Selamat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita tergolong ke dalam pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai firman Allah di surah Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Janganlah, kata Allah, kalian sekali-kali mengira orang-orang yang terbunuh dan gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi saya baca menggambarkan kepada kita satu sisi kematian adalah suatu keniscayaan. Tiap orang cepat atau lambat, dekat atau masih jauh, pasti akan mati. Tapi nilai dari suatu peristiwa kematian adalah bagaimana kondisi kita saat ajal datang menjemput. Ada orang yang meninggal dunia karena sakit. Ada orang yang meninggal dunia karena overdosis. Ada orang meninggal dunia saat dia sedang di penjara. Kenapa? Mungkin posisinya sebagai oposisi. Ada orang meninggal dunia bahkan terbunuh di medan perang. Kalau dilihat potret ini semuanya meninggal. Tapi jamaah rahimakumullah, apakah kedudukan semua yang meninggal tadi sama? Enggak. Maka dari itu di dalam Islam, bahkan di dalam Al-Quran, kita mengenal satu bentuk kematian yang pastinya menjadi dambaan setiap orang. Inilah yang disebut dengan mati syahid. Syahid diambil dari akar kata syahada yashhadu, artinya menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala dari 99 namanya yang indah, ada nama Allah, wallah bikulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Orang yang meninggal dunia dalam posisi
dia sedang berjuang di jalan Allah. Bahkan dia pertaruhkan nyawa dan hartanya untuk membela agama Allah. Mereka kemudian meninggal dan mendapatkan gelar syahid. Kenapa? Ada begitu banyak alasan yang dikemukakan para ulama kenapa orang yang meninggal di jalan Allah disebut syahid. Alasan pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tatkala mencabut nyawa yang bersangkutan, Allah tunjukkan kepadanya di mana tempatnya yang begitu indah dan istimewa sebelum dia meninggal dunia. Maka tak jarang sering kita melihat banyak orang di antara mereka yang berjuang dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan menjemput kematian dengan senyuman. Senyum dia. Padahal kondisi itu bukan kondisi untuk senyum. Kok bisa senyum? Salah satu alasan yang menggambarkan apa yang melatar belakangi kondisi tersenyum tadi, sebelum meninggal dikasih nampak tempatnya yang indah di sisi Allah. Kalau kita saja dikasih nampak seperti itu, walaupun harus menjemput dan meninggal dunia, pastinya orang tidak lagi berpikir panjang. Dulu ada sahabat Nabi sebelum perang Badar, dia makan kurma, belum lagi habis satu biji kurma tadi. Kemudian dia bertanya sama Rasul, kalau aku ni perang, kemudian aku terbunuh, apakah aku langsung masuk syurga? Ketika itu Nabi mengangguk seraya mengatakan, ya bagimu syurga. Apa kata sahabat tadi? Terlalu lama aku habiskan setengah kurma lagi untuk menjemput syurgaku. Ini potret orang-orang yang betul-betul kalau kita perhatikan dalam hati dan pikirannya penuh keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tafsiran kedua. Kenapa orang yang mati syahid disebut syahid? Pertama tadi dia sudah dipersaksikan tempatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyebut mereka syahid karena mereka tentunya walaupun telah meninggal nanti, mereka paling berkeinginan untuk pulang menyampaikan kepada saudaranya yang masih hidup betapa benarnya janji Allah kepada kami. Ini seperti yang digambarkan Allah di surah Yasin. Ketika sekelompok orang sudah meninggal, harapan dia apa? Kalaulah saudara kita yang belum meninggal itu menyaksikan apa yang kita saksikan saat ini, dan kita dibenarkan untuk pulang sebentar, memberitahukan kepada mereka, ya pasti dilakukan. Ini potret gambaran orang yang beriman menghendaki kebaikan untuk semua saudaranya. Kita tak pengen surga itu kita monopoli sendiri. Kita pengen semua orang masuk ke dalam surga, tapi tentunya dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi dikatakan pada surah Ali Imran ayat 169 tadi, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kau kira orang yang terbunuh ketika dia sedang dalam kondisi membela agama Allah, kematiannya layak disebut kematian fi sabilillah. Jangan kau kira mereka itu mati, tapi mereka itu hidup. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan itu memiliki banyak dimensi. Kita sekarang hidup. Tapi dimensi kehidupan yang sedang kita jalani tentunya nggak sama dengan kehidupan para syuhada yang zahirnya kita katakan secara duniawi udah meninggal mereka itu,
jasadnya terkubur dalam tanah, arwahnya sudah berada di alam barzah. Tapi Allah katakan kepada kita, jangan kau kira mereka mati, tapi mereka hidup. Mereka hidup. Ini menunjukkan kepada kita betapa kehidupan para syuhada di sisi Allah ini adalah kehidupan yang begitu istimewa. Maka dari itu wajarlah dikatakan dalam sebuah hadis, man sa'alallah asy-syahadata bisidqin a'tahullahu laha wa in mata ala firashi. Siapa yang bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dia dapat status syahid dalam kematiannya, maka Allah akan berikan status itu kepadanya walaupun ia meninggal dunia sedangkan dia tergeletak di atas tempat tidurnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ketika disebut terbunuh di jalan Allah, kebanyakan orang langsung berpikir, oh berarti yang mati waktu perang ini. Apakah semua yang mati ketika perang mereka dapat disebut dengan syahid? Sebaliknya, apakah yang enggak meninggal di medan perang mereka enggak layak disebut dengan syahid? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat menarik untuk kita kaji. Jamaah rahimakumullah. Orang yang meninggal di medan perang dibagi oleh para ulama menjadi dua kelompok. Ada yang namanya syahidud dunia wal akhirah. Ada yang namanya syahidud dunia. Orang yang berperang di medan perang. Ini ada di antara mereka yang meninggal statusnya syahid dunia akhirat. Tapi ada juga sebagian yang lain walaupun mereka terbunuh di peperangan yang zahirnya di jalan Allah, mereka disebut syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Gimana kita pahami ini? Bapak Ibu, tidak semua orang yang berperang zahirnya di jalan Allah berhak dapat gelar syahid. Pernah suatu ketika sahabat nanya sama Nabi, Rasul, ada orang berperang supaya dikenang sebagai pahlawan. Ada orang berperang supaya orang-orang menganggapnya sebagai pemberani. Mana di antara keduanya yang masuk kategori fisabilillah? Ada juga orang zaman sekarang ikut perang tujuannya apa? Supaya dapat bagian dari pampasan perang. Mana di antara mereka yang dianggap fisabilillah? Apa jawaban Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang, niat dan tujuan dalam hatinya itu satu, supaya kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang tertinggi, maka kalau seorang meninggal dunia dalam memperjuangkan kata-kata la ilaha illallah, maka inilah yang disebut dengan fisabilillah. Jadi bisa saja orang zahirnya perang, tapi bagaimana niat dalam hati seorang pejuang itu menentukan dapat syahid dunia akhirat atau dapat syahid dunia saja. Apa pengertian syahid dunia saja? Artinya kalau dia perang selesai, ditemukan jasadnya terbunuh, zahirnya orang ini meninggal sebagai syahid.
Maka sebagai syahid tak perlu dia dimandikan, cukup dia dikafankan, bahkan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, kemudian disolatkan, kemudian dia dikuburkan. Bagaimana orang walaupun niatnya rusak, tapi ketika dia zahirnya meninggal di medan perang, kita yang ditinggalkan wajib memperlakukan dia seperti orang yang mati syahid. Ini artinya syahid dunia. Tapi apakah semua yang diperlakukan sebagai syahid di dunia udah pasti juga dapat fasilitas syahid di akhirat? Enggak. Ini sangat tergantung dia meninggal, apakah betul-betul tulus perjuangannya? Apakah betul-betul ikhlas? Tujuannya semata-mata untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Atau jangan-jangan perjuangannya itu rusak. Gara-gara apa? Ketika berjuang, mantap kali pampasan itu. Kalau nanti menang aku mau dapat itulah. Itu rusak. Ya. Makanya bahkan di zaman Rasulullah dulu, Nabi enggan mensolatkan beberapa orang yang terbunuh di medan perang, tapi setelah akan dikafankan, ketahuan dia ngantongi pampasan perang sebelum dibagi. Ini yang dalam bahasa agama disebut ghalul. Ghalul inilah yang dalam kajian muzakarah, kemudian bahsun masail beberapa ulama NU Jawa Timur itu yang kemudian dianalogikan korupsi ini dengan ghalul. Makanya sempat keluar dulu fatwa cukup keras. Kalau konsisten diterapkan itu takut juga orang korupsi. Karena Nabi menolak menyolatkan orang yang terbunuh di medan perang, dan ketahuan dia ngambil pampasan perang sebelum resmi dibagi, Nabi enggan mensolatkan. Pernah difatwakan, tak usah solatkan koruptor. Wah, ya, ini kan kalau tahu lah dia, mak meninggal nanti tak ada yang solatkan aku nih, takut juga dia. Kalaupun disolatkan, mungkin keluarga inti aja. Ya, kalau anaknya pandai nyolatkan, ya istrinya atau tetangganya, yang dekat-dekat saja. Tapi jangan seorang tokoh malah ikut serta menyolatkan seorang koruptor. Ini gambaran bahwasanya apa? Zahir dari bagaimana seorang meninggal di perang itu berlaku terkait dengan haknya di dunia. Bisalah kita bilang, oh si fulan itu mati syahid dia. Dia adalah pejuang kemerdekaan, kita bilang. Tapi tergantung, apakah di akhirat udah pasti dapat fasilitas orang yang mati syahid? Tergantung niatnya waktu meninggal. Apakah dia berperang betul-betul karena Allah? Apakah dia berperang supaya dibilang pemberani? Apakah dia berperang supaya dianggap pahlawan? Apakah dia berperang supaya dapat harta pampasan perang? Apa yang diniatkannya itu jugalah yang menjadi bagian yang diperolehnya. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tak kenal sahabat Rasulullah Khalid bin Walid? Khalid bin Walid ini sampai dapat gelar diberi oleh Nabi, Khalid bin Walid Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Saking betapa hebatnya sifat kesatria yang ada pada Khalid. Dari mulai dia masuk Islam sampai dia meninggal dunia, gak pernah ada perang Khalid mangkir dari ikut serta pada perang itu. Tapi tak banyak orang yang tahu Khalid ketika akan menjelang momen sakaratul maut, dia terbujur kaku, terletak di atas tempat tidur dalam kondisi sakit. Ketika itu tidak ada yang lebih disesali Khalid ketika dia katakan, tidak ada satupun dari bagian tubuhku kecuali ada bekas sayatan pedang. Mau di kepalanya, mau di tangannya, mau di kakinya. Karena dikatakan Khalid udah ikut lebih dari ratusan perang.
Tapi ketika beliau akan meninggal, justru meninggalnya bukan di medan perang. Meninggalnya sakit di atas tempat tidur. Itulah yang paling disesali oleh Khalid bin Walid. Dia katakan, gak ada satupun bagian tubuhku kecuali ada bekas setan pedang. Tapi lihat, aku menghadapi kematian, terbujur kaku di atas tempat tidur, seperti akan matinya seekor binatang ternak, katanya. Tapi walaupun Khalid meninggal di tempat tidur, ada nggak yang ragu Khalid itu seorang syahid? Ada. Umar bin Khattab meninggal dunia bukan di medan perang, ditusuk waktu dia jadi imam sholat subuh. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit. Utsman bin Affan dibunuh oleh para demonstran yang ketika itu termakan hoax. Ali bin Abi Thalib begitu juga. Kita lihat dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang memang dibayar untuk mentarget Ali supaya mati, terbunuh. Nah, ini enggak semua kita lihat. Bahkan Rasulullah SAW pun meninggal bukan di medan perang. Berapa kali momen-momen paling krusial dalam hidup Nabi saat Rasulullah berada di medan perang. Saat perang Uhud, kusirat rubaiyatuh. Disebutkan dalam banyak literatur sirah Nabi, ya, gigi Nabi ini banyak yang pecah. Belum lagi pelipisnya, belum lagi bagian dari wajahnya. Tapi Rasulullah meninggal dunia sebagaimana kita ketahui dalam kondisi sakit. Tapi apakah Nabi tak dapat yang namanya keutamaan syahid tadi? Nah, maka dari itu dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang bermohon dan meminta kepada Allah mendapatkan nilai kesyahidan dengan penuh kejujuran, Allah akan berikan nilai itu kepadanya walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Jemaah rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu, tepatnya di akhir bulan Juli yang lalu, salah satu simbol perlawanan, ya, rakyat Palestina yang sempat lama menjabat sebagai kepala biro politik gerakan Hamas, Ismail Haniyah. Kalau ditengok, meninggal apa dia ikut melawan tentara Israel? Enggak. Dalam usaha diplomasi, tapi kemudian tetap disasar oleh senjata musuh. Apakah orang seperti ini masuk di dalam kondisi syahid atau enggak? Nahsabuhu kadzalik. Kita anggap itu. Kenapa? Kalau kita lihat sekitar, ya, pada momen hari raya Idul Fitri yang lalu saja itu disasar, anak cucunya semuanya dibunuh. Jadi memang orang ini sudah dari awal mengatakan, ya aku siap kapan aja. Ya. Tapi disinilah penting sekali kita menyadari bagaimana seseorang itu yakin dengan janji Allah, walaupun kematian adalah sesuatu yang pasti dan niscaya. Tapi betapa indah ketika seseorang itu menjemput kematiannya dengan meraih keutamaan seorang yang mati syahid. Kenapa? Mereka itu tak akan pernah mati. Bal ahyaun. Mereka tetap hidup. Walaupun hidupnya dengan dimensi yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Bukan hanya itu, inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu tetap terus mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus mendapatkan nikmat-nikmat yang ada. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana ayat tadi mengisyaratkan keutamaan kematian dengan status syahid. Ada begitu banyak hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan juga keutamaan seorang yang memperoleh syahid. Dikatakan bahwasanya tetesan
pertama dari darah seorang yang mati syahid menyebabkan semua dosa-dosanya terampuni. Kepalanya dalam pangkuan para bidadari. Dia dihiasi dengan pakaian-pakaian surga. Diberikan parfum dan wangian yang paling wangi. Bahkan orang yang bersangkutan dapat menyaksikan tempat terbaiknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa keutamaan yang pertama. Yang kedua, pernah suatu ketika ada seorang sahabat berdoa. Nabi mendengar doa sahabat tadi. Dan doa itu cukup unik. Apa yang dipintakan sahabat tadi? Dia katakan, "Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baiknya permintaan yang dimohonkan kepadamu." Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baiknya permintaan yang dimohonkan kepadamu. Lantas Rasulullah SAW berkata, kalau orang tersebut doanya dikabulkan Allah, pasti dia akan mati syahid. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata beliau tadi mengatakan, tidak ada sebuah permohonan yang lebih utama diminta seorang hamba untuk Allah kabulkan kepadanya melebihi mendapatkan kedudukan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di antara keistimewaan para syuhada pada hari kiamat kelak, orang-orang yang mati syahid ini juga di antara kelompok yang Allah perkenankan dan Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Untuk memberikan syafaat dan pembelaan untuk yang lain. Makanya kalau kita perhatikan, orang kan sekarang semangat sekolahkan anaknya supaya jadi hafiz. Kenapa? Oh, hafiz bisa kasih syafaat, pembelaan sampai sekian orang dari kerabatnya. Seorang yang mati syahid, yang sungguh-sungguh dapat derajat syahid, ini juga diantara yang Allah perkenankan dan Allah Subhanahu wa taala izinkan baginya memberikan syafaat. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, yughfaru lisyahid kulla zunubihi illa dain. Diampuni semua kesalahan orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak kecuali hanya satu dosa. Apa itu? Itu dosa yang berkaitan dengan utang piutangnya. Dosa-dosa lain dihapus. Jadi ini bisa kita pahami bagaimana kedudukan mati syahid tadi betul-betul istimewa. Mungkin dia ada banyak dosa-dosa, begitu dapat syahid dianggap ada pemutihan, dibersihkan semua dosa yang lain. Tapi yang tak bisa dibersihkan apa? Itulah utang tadi. Karena utang ini dosa yang berkaitan dengan manusia, maka perlu diselesaikan urusan antar manusia walaupun sampai dibawa ke akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan para mujahidin masuk surga lewat pintu khusus. Kita tahu surga itu selain punya banyak tingkatan, surga juga punya banyak pintu. Orang yang rajin puasa ketika hidup dunia masuk surga dari pintu Rayyan. Orang yang suka bersedekah masuk surga juga lewat pintu khusus. Ini orang-orang yang rajin bersedekah. Nah, orang yang mati syahid lewat jihad fisabilillah masuk surga pun lewat pintu khusus. Ini juga salah satu bentuk penghargaan Allah.
Kemudian dikatakan pada hari kiamat orang yang mati syahid datang ke gelanggang dengan senjata di tangan, mengenakan pakaian perang berbau harum, sementara para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Makanya ini salah satu alasan kenapa orang yang mati syahid tak dimandikan, bahkan dikafankan dengan pakaian yang berdarah. Dikatakan dalam sebuah hadis, al-launu launud dami warrihu rihul mis. Pakaiannya memang warnanya berdarah, tapi harum semerbak wewangian dari bekas darah itu pada hari kiamat itu akan memancarkan aroma kasturi, aroma mis. Ini sewangi-wanginya wewangian yang dikenal. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat meninggal dunia lewat jalan syahid, ini juga bisa dikatakan sunnahnya para anbiya. Kalau kita mau lihat dan rinci, memang nama nabi yang disebutkan dalam Quran kan cuma 25. Walaupun jumlah nabi dan rasul berkali-kali lipat lebih banyak dari itu. Kebanyakan para nabi meninggal bagaimana? Meninggal dalam kondisi sedang berjuang, dan meninggal dianggap sebagai syahid. Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, ya, Nabi Ilyas. Ini orang-orang, walaupun Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia dalam sakit. Lihat Isa alaihissalam, bagaimana konspirasi yang begitu licik, pengkhianatan bahkan dari orang yang mengaku muridnya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kalau seorang itu siap untuk menjemput kematian dalam konteks membela agama Allah, dia pun dapat gelar syahid. Jamaah rahimakumullah, termasuk dikatakan orang yang mati syahid, dikatakan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita tahu saat perang Uhud terjadi, itu kurang lebih banyak sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Termasuk di situ meninggal paman Nabi Hamzah, sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya. Dikatakan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih muda, justru dia bersedih. Bersedih bukan karena sekedar kalah. Dia katakan bersedih, kenapalah di momen banyak yang mati syahid, aku tak mati syahid di situ. Jadi menggambarkan bagaimana di kalangan para sahabat Rasulullah betul-betul memahami betul keutamaan dari kematian ini. Walaupun demikian, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, pernah suatu ketika sahabat ditanya Nabi, tahukah kalian siapa para syuhada dari umatku? Dijawab oleh para sahabat, mereka lah orang-orang yang meninggal dunia di medan perang dalam membela agamamu. Ketika itu Rasulullah berkata, kalau cuma itulah yang syahid, betapa sedikitnya syahid dari umatku. Betapa sedikitnya syahid dari umatku. Lantas ditanyalah lagi pada Rasulullah, jadi siapa aja syahid selain orang-orang yang meninggal di medan perang? Nabi berkata, man qutila duna dinihi fahuwa syahid, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna damihi wahuwa syahid. Orang yang terbunuh gara-gara mempertahankan agamanya syahid. Orang yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya mati syahid. Datang pencuri masuk ke rumah malam-malam mau mengambil harta, dia pertahankan diri walaupun kemudian terbunuh, mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid.
seorang suami terbunuh gara-gara mau melindungi istri dan anak-anaknya dari serangan jahat musuh, ini juga dianggap mati syahid. Itu banyak sekali pintu kesyahidan itu. Salah satunya adalah mempertahankan diri dari segala perbuatan yang sifatnya menganiaya lewat jalan yang tak dibenarkan. Termasuk dikatakan di situ orang yang meninggal karena penyakit dalam perutnya. Apa pengertian penyakit dalam perutnya ini? Wallahu a'lam, tapi dikatakan man lahu aza fi batni. Ya, apakah masuklah banyak penyakit-penyakit yang cukup mematikan bagian dari penyakit dalam, ya. Masuk juga di situ wanita yang meninggal dunia tatkala dia dalam proses bersalin. Perjuangan seorang ibu ini antara hidup dan mati demi melahirkan anak yang begitu dicintainya. Makanya wajar seorang wanita meninggal saat bersalin dianggap syahid. Al-mahruq, orang yang mati karena terbakar. Al-mughraq, orang yang mati karena tenggelam. Disebutkan dalam beberapa bentuk-bentuk kematian karena bencana. Jadi ada bencana yang menjadi azab bagi kelompok tertentu. Tapi kalau orang-orang beriman, pas pula datang tsunami, dia beriman, enggak termasuk yang jahat. Nah sabu boleh jadi kalau dia terima itu semua dengan penuh kesungguhan, ya boleh jadi itu menjadi pengantar kesyahidan yang diperolehnya nanti di akhirat. Jadi ini hal-hal yang menunjukkan kepada kita jamaah rahimakumullah. Walaupun mungkin kita menganggap jauhnya lokasi kita sama Palestina sana, tapi perlu untuk kita ingat hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dunia tak pernah dia berjuang, bahkan tak pernah terlintas dalam hati dan pikirannya niat untuk ikut berjuang ketika ada kesempatan terbuka, maka dikhawatirkan orang yang demikian meninggal dunia dalam kondisi hatinya penuh dengan kemunafikan. Jadi ini penting zaman sekarang, ya. Ini cukup bagi kita berjuang, minimal kita tunjukkan posisi kita yang mana. Karena antara yang hak dan yang batil ini bukan lagi samar-samar, udah terang-terangan deh. Ya, tapi bagaimana posisi yang dipilih? Ya, siap nggak seorang itu untuk berkomitmen menerima konsekuensi yang kadang-kadang tidak kecil, memberikan dampak yang negatif terhadap hidupnya, terhadap penghasilannya, terhadap mungkin jenjang karirnya. Tapi ini kadang-kadang bagian dari nilai suatu perjuangan. Nah, ini yang diharapkan. Bagaimana gambaran ayat yang begitu luar biasa tadi. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh dalam kondisi membela agama Allah, mereka mati, justru mereka hidup dan terus mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan sebagai pengantar di jumpa kita malam hari ini. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan Pak. Selain mati syahid tadi karena berperang, memang tadi apa dikatakan Ustaz adalah seperti hadis ini, yaitu Rasulullah bersabda mati syahid ada 7 macam selain berperang di jalan Allah. Pertama adalah orang yang mati karena wabah maut, atau katakanlah pada waktu lalu kemarin ada yang seperti wabah kita tahun 2019. Kemudian orang yang mati syahid karena sakit perut adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati tertimpa benda keras adalah syahid, orang yang mati karena penyakit lepra juga syahid, orang yang mati terbakar sakit dan syahid, dan seorang wanita yang mati karena hamil juga syahid.
berperang, apakah syahid-syahid ini adalah sama hukumnya dengan syahid berperang? Kemudian kalau misalnya itu ada kesamaan, bagaimana proses kematiannya? Dalam arti dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, begitu. Baik, terima kasih. Walaupun kelompok-kelompok yang tadi disebutkan Nabi tergolong orang-orang mati syahid, tapi sering kelompok-kelompok ini diistilahkan para ulama syuhadaul akhirah. Mereka syahid dalam konteks menerima fasilitas syahid di akhirat. Tapi di dunia mereka itu tak diperlakukan seperti orang yang mati syahid karena gugur di medan perang. Artinya apa? Wanita yang meninggal ketika bersalin tetap harus dimandikan, tetap harus dikafankan, tetap harus disolatkan, tetap dikuburkan. Begitu juga tadi yang sakit meninggal dunia karena wabah, meninggal dunia karena tenggelam. Ini kalau dapat jenazahnya, walaupun cuma kelingkingnya yang dapat misalnya, ya udah kelingkingnya itu tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap dikuburkan. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, yang meninggal dengan perang ada yang dapat syahid dunia akhirat, ada saja yang dapat syahid dunia tadi karena niatnya menyimpang. Tapi selain yang meninggal di medan perang, mereka semua disebut syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Artinya apa? Fasilitas di akhirat sama seperti yang meninggal di medan perang tadi, tetap hidup dan diberikan rezeki di sisi Allah. Tapi di dunia ya nggak begitu, tetap diperlakukan ya kewajiban kita terhadap jenazah yang 4 sebagai fardu kifayah atas mereka. Demikian. Ya. 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 Salam. Ya. Ya. Baik. Pertama, tadi ada hadis yang saya sampaikan, diampuni segala kesalahan orang yang mati syahid dari dosa-dosanya kecuali hutangnya. Artinya apa? Walaupun dia punya dosa, meninggal bawa dosa itu, tapi statusnya sebagai syahid membuat dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah. Ya, sehingga kalaupun dihisab tetap lebih berat keutamaan syahid yang diperolehnya. Nah, tapi dengan tetap adanya pertanggungjawaban tentang utang, itu mengisyaratkan tetap ada yang namanya hisab. Tetap ada yang namanya hisab. Tapi dosa-dosa yang dia buat, dosa kecil, dosa besar, kemudian dia akhiri hidupnya tadi dengan status mati syahid, itu menghapus dosa yang lain kecuali utang. Dan ini mengingatkan kita tentang bahaya utang tadi. Ya, seorang yang bahkan mati syahid pun ada utang, ya, ini terkait jalan masuk surga. Apalagi yang nggak mati syahid, ya kan? Dan banyak utangnya. Nah, tentunya ini juga menjadi satu poin yang penting. Nah, tadi katakan tadi, kalau dia selama di dunia nggak ada berbuat baik, tapi akhir hayatnya dia meninggal dalam kondisi syahid. Kalaulah kita ya andai-andaikanlah ada yang seperti itu misalnya, apakah dikatakan tadi tidak ada satu amalan yang lebih utama di sisi Allah dilakukan seorang hamba melebihi berjuang di jalan Allah sampai dia mati syahid. Jadi dianggap mati syahidnya itu udah cukup bagi dia. Kalaupun tak ada simpanan amal-amal lain yang banyak, tapi dia tutup hidup dan hayatnya dengan kematian membela agama Allah, itu cukup.
dianggap baginya untuk ya menjadi bekal dia dimasukkan ke dalam surga jannatun. Demikian. Ya. Silakan Pak Made. Masalah hutang tadi Ustaz. Ya. Itu kan kalau hutang. Ya. Bagaimana kalau ini kita mengambil yang bukan Hak kita. Ya. Apakah sama saja hutang atau Ya. Pengertian hutang secara umum bukan hanya artinya kita minjam ke orang dan kita belum balikkan. Mengambil apa yang bukan milik kita dan apa yang bukan hak kita. Kemudian meninggal dunia belum kita balikkan. Segala apa yang bukan milik kita itu kepada pemilik yang sebenarnya, ini dianggap utang juga. Karena kita semua diperintahkan, esensi amanah itu apa? Kembalikan yang bukan kau punya kepada pemiliknya. Jadi dianalogikan masuk itu ke dalam makna hutang. Kalau kita ada curi barang orang, meninggal kita belum kita balikkan, atau kadang-kadang kita pinjam barang tapi nggak pulang-pulangin lagi, ini utang juga. Ini juga bagian dari hutang dalam maknanya yang luas. Demikian. Ibu-ibu, baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan. kalau hubungannya dengan husnul khotimah? Iya. Nah itu banyak orang mengatakan pada saat sedang sujud dia meninggal, maka dikatakan dia husnul khotimah. Iya. Padahal dikatakan pada riwayat lain bahwa yang dikatakan husnul khotimah adalah mengucapkan di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah. Jadi di mana ini apakah memang itu setiap kematian pada saat berbuat baik atau beribadah itu dikatakan husnul khotimah. Ya. Husnul khatimah artinya akhir dari kehidupan yang baik. Ini kan sesuai dengan pesan Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kau meninggal sedangkan kau kecuali dalam posisi sebagai muslim. Muslim bukan status di KTP aja muslim. Tapi bagaimana tindak tanduk, ucapan, sikap yang menunjukkan itu. Maka kalau diidentikan orang meninggal saat sholat, orang meninggal dalam kondisi baca Quran, ini kan menjadi indikasi. Kita nggak bisa berjazm, artinya pasti ini husnul khotimah, itu apa yang tahu Allah. Ya, tapi dengan seorang meninggal, kondisi dia sholat, kondisi dia puasa, kondisi dia sedang tidur dengan wajah tersenyum, kondisi dia baca Quran, kondisi dia sedang umroh ataupun haji. Nah ini kan artinya apa? Berakhir kehidupan dan perbuatan terakhir yang kita buat menjadi saksi dan bukti ketaatan yang sedang kita buat. Bandingkan seorang meninggal dunia di hotel sedang berzina aja, atau dia meninggal dunia sedang tabrak lari karena pengaruh misalnya narkoba ataupun minuman keras. Ini kan hal-hal yang bisa kita anggap sebagai korina atau indikasi yang menunjukkan ini akhir yang baik. Tapi kalau dikatakan tadi, tentunya meninggal sebagai orang yang syahid ini salah satu bentuk husnul khatimah. Kalau ada pertanyaan, nggak ada amal-amal kebaikan dia, tapi di akhir dia jemput kematian itu dengan macam orang yang udah membunuh 100 orang itu. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, kemudian dia berhijrah untuk mau tobat. Belum lagi beramal, tapi dianggap kesulitan yang dia tempuh dalam konteks perjalanan hijrahnya itu udah sungguh-sungguh seperti nilai fisabilillah juga. Sehingga dosa-dosanya yang besar macam membunuh orang tadi udah dihapus dengan amal yang boleh jadi dianggap orang sikitnya ini. Tapi bukan sembarang orang bisa mendapatkan itu. Nah, antara kalau dikatakan seorang itu meninggal saat sholat, kadang-kadang nggak sempat dia pun ngomong la ilaha illallah.
di akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kabar gembira yang Nabi katakan. Siapa orang yang meninggal dunia akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga di sini tidaklah menunjukkan boleh jadi dia langsung masuk surga tanpa ada hisab di neraka. Tapi pengertian masuk surga yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia nggak akan kekal di neraka. Dia nggak akan kekal di neraka. Nah, ini yang menarik. Dulu ada sosok tokoh pergerakan di Mesir namanya Said Qutb. Said Qutb ini dituduh dia menjadi otak upaya pembunuhan terhadap Presiden Mesir ketika itu. Di penjara dia, kemudian maulah dia dihukum mati. Waktu itu sebelum dia akan dieksekusi, Said Qutb sholat dulu 2 rakaat. Ketika itu dibisik sama ketua tim penembak, udahlah kau minta maaf aja sama presiden tuh, nanti pasti diampuninya. Apa jawaban Said Qutb? Telunjuk yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang kugerakkan saat sholat menentang aku merendah di hadapan seorang diktator, katanya. Ini beda antara sekedar ngomong la ilaha illallah dengan memperjuangkan la ilaha illallah. Ya, kadang-kadang ngomong la ilaha illallah tapi ya belum tentu perilakunya pun sejalan dengan la ilaha illallah. Bukan artinya udah pasti dia masuk surga terus. Selama masih ada iman, walaupun sekecil biji zarrah dalam hatinya, gak akan kekal di dalam neraka. Pasti masuk surga pada akhirnya. Itu maknanya. Tapi gak identik semua yang bisa mengucap la ilaha illallah ini husnul khotimah. Nah, bukan begitu. Demikian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.